Di mana dalam sejarah perang terdapat sebuah kunci misterius yang telah menggoda manusia untuk membangkitkan hasratnya. Kunci-kunci itu berjumlah 99 dan telah muncul di seluruh dunia di belahan zaman. Konon katanya jika berhasil mengumpulkan 99 kunci itu, maka kita akan mendapatkan segalanya apapun yang kita inginkan. Itulah sebabnya kunci itu disebut dengan kunci iblis. Dan sampai sekarang belum pernah ada manusia yang mengumpulkan 99 kunci itu. 9本の鍵を集めると、後にそれは悪魔の鍵と呼ぶ。Di sebuah desa di Asia Tenggara negara Thailand, ada seorang pria asal Jepang bernama Teruwasa Oda yang sedang ditahan oleh warga setempat karena dituduh sebagai kawanan bandit yang sangat meresahkan. Tak lama datang seorang pria yang mengatakan kalau mereka belum juga menemukan sumber air, dan hal itu membuat para warga sangat takut akan mati kehausan. Sang ketua mulai merasa cemas dan menyuruh untuk menggali tanah di arah timur atau di arah selatan. Dan ternyata Oda mengerti dengan masalah yang sedang mereka alami, sehingga Oda menyuruh untuk menggali tanah yang ada di selatan, karena di sana terdapat banyak airnya. Hal itu membuat sang ketua merasa heran karena Oda paham dengan bahasa mereka, dan bertanya lagi siapa kamu sebenarnya. Teruwasa Oda pun mengatakan kalau dirinya bernama Lucky Man. Lucky Man. Dan ya, ternyata benar saja di sana terdapat banyak airnya yang membuat warga sangat senang. Hal itu membuat sang ketua meminta maaf pada Oda dan mengatakan kalau kamu seorang pahlawan bagi desa ini. Bukan hanya itu saja, sang ketua juga akan mengabulkan apapun yang Oda inginkan. Oda mengatakan kalau dia hanya ingin bertemu dengan kepala desa, di mana sebagai rasa terima kasihnya, sang kades pun memberikan sebuah kunci yang diwariskan sejak dahulu kala. Namun Oda menolaknya karena bukan kunci itu yang sedang dia cari, sehingga dia pun memutuskan untuk pergi. Di sini Oda melihat berita yang ada di Jepang tentang banyaknya para pengusaha yang telah meninggal setelah menyerahkan semua asetnya, di mana sebelum meninggal para korban sempat mengatakan Akuma atau iblis. Hal itu membuat Oda sangat yakin kalau semua ini ada hubungannya dengan kunci iblis. Dan Oda melihat seorang pria misterius yang selama ini dia cari. Oleh karena itu, Oda pun akan pulang ke Jepang untuk mencari orang itu yang telah membuat hidupnya sangat menderita. Sementara di Jepang, pemilik kunci iblis lainnya bernama Maruko telah berhasil merebut kunci iblis dari seorang kakek bernama Honda, di mana Honda sangat ketakutan dan meminta pada Maruko untuk memaafkannya. Namun Maruko tidak peduli dan langsung pergi begitu saja. Hal itu membuat Honda sangat frustasi, dan sambil berlari Honda berteriak kalau hutang harus dibayar, dan dia pun langsung melompat dari atas gedung itu. Sementara Oda sedang ada di pesawat dan tak lama lagi akan sampai di Jepang. Namun saat melihat kunci itu, Oda kembali teringat dengan ayahnya, di mana sang ayah pernah mengatakan kalau kunci ini adalah kunci iblis yang dapat memberikan keberuntungan bagi pemiliknya. Dan terdapat 99 kunci iblis yang lain. Jika dapat mengumpulkan semuanya, maka kita akan mendapatkan segalanya. Sementara Maruko sangat senang karena bisa mendapatkan kunci itu dari Honda. Bahkan sekarang semua aset milik Honda telah berhasil dikuasai. Tentu hal itu membuat Maruko semakin bersemangat untuk mencari kunci iblis yang lainnya. Tak lama Maruko mendapat sebuah pesan dari seseorang yang mengirimkan informasi tentang Teruwasa Oda, sang pemilik kunci iblis yang telah kembali ke Jepang. Tentu hal itu membuat Maruko sangat bersemangat untuk mengambil kunci iblisnya. Besok harinya Oda yang telah sampai di Jepang pergi ke tempat perusahaan milik ayahnya. Namun ternyata sekarang tempat ini telah diambil alih semenjak ayahnya meninggal saat Teruwasa Oda masih berumur 14 tahun. Di sini Oda pun bertemu dengan teman ayahnya bernama Ryuken. Tentu saja Ryuken yang melihat Oda merasa sangat senang. Tujuan Oda datang ke sini untuk bertanya tentang banyaknya pemilik perusahaan yang meninggal secara misterius. Ryuken mengatakan para pemilik perusahaan banyak yang meninggal setelah menyerahkan semua asetnya pada seseorang. Dan yang terbaru, Pak Honda telah meninggal setelah bertemu dengan seseorang dan menyerahkan semua asetnya pada keluarga Maruko tanpa alasan yang jelas. Dan sebelum meninggal, Honda terus saja mengatakan tentang iblis.
Tentu Oda sangat yakin kalau ini ada kaitannya dengan kunci iblis. Kemudian sambil menunjukkan foto orang itu, Oda mengatakan kalau kejadian ini juga telah terjadi di negara lain. Oleh karena itu, selama ini Oda terus saja pergi ke semua negara untuk mencari kuncinya. Namun sampai sekarang Oda belum juga menemukannya. Ryuken yang sadar akan hal itu merasa cemas karena Oda juga dalam bahaya, sehingga menyuruh pada Oda untuk pergi dari Jepang. していると思われる事件が続いているのは、本当だとしたら危険です。この鍵とこの男を探します。 Namun tentu saja Oda menolak karena tujuannya datang ke sini untuk menemukan semua kunci itu dan akan balas dendam pada orang ini atas kematian ayahnya. Dimana dulu ketika Oda masih kecil, Oda mengatakan pada ayahnya kalau dia telah berhasil menemukan semua informasi tentang kunci iblis. Namun justru hal itu membuat sang ayah merasa tidak tenang. Dan tak lama ada telepon dari seorang pria yang mengatakan, "Aku sangat berterima kasih pada anakmu karena telah mencari tahu tentang kunci iblis di internet. Sehingga aku pun tahu kalau kamu punya kunci iblisnya." Dan meminta untuk menyerahkannya sekarang juga. Sang ayah yang panik menyerahkan kunci itu pada terwasa Oda dan meminta untuk menjaganya dengan baik. Pergi sekarang juga dan panggil Ryuken untuk datang. Tak lama setelah kembali, mereka melihat seorang pria misterius yang mengarahkan senjatanya pada ayah Oda. Pria itu pun mengalihkan sasarannya pada Oda. Namun sang ayah langsung melindungi Oda dan menyuruh untuk pergi sekarang juga. Hal itulah yang membuat Oda merasa sangat amat bersalah dan ingin balas dendam pada orang itu. Tak lama sang pemilik perusahaan yang baru pun datang bernama Miyomichi dan menyuruh pada Oda untuk pergi dari sini karena tempat ini bukan lagi milikmu. Dengan senang hati Oda pun langsung pergi. Dan saat di luar Oda bertemu dengan teman ibunya bernama Akechi yang sekarang telah sukses dengan pabrik coklatnya. Sementara itu Saito sedang melakukan presentasi kepada para investor tentang perusahaannya. Tentu saja untuk mendapatkan modal tambahan. Di mana Saito menciptakan sebuah AI yang dapat bicara sendiri bernama Orochi. Namun sayangnya para investor tidak tertarik sama sekali. Kemudian Saito kembali ke kantornya. Dan Yuki yang merupakan karyawan satu-satunya bertanya bagaimana hasilnya. Saito sengaja berbohong kalau semuanya berjalan dengan lancar. Namun Orochi malah bilang kalau para investor tidak ada yang tertarik sama sekali. Padahal AI buatan Saito sangat amat pintar. Bahkan Orochi dapat membedakan orang itu bohong atau tidak hanya dengan membaca ekspresi muka orang itu. Kemudian Yuki mengatakan kalau Oda telah kembali dan sekarang ada di Jepang, di mana ternyata mereka bertiga merupakan teman sekolah. Singkat waktu besok harinya Ryuken datang ke tempat Oda. Dan Ryuken sangat bangga karena selama ini Oda telah mencari informasi tentang kunci iblis itu. Oda mengatakan sampai kapanpun, aku akan mencari semua kunci itu untuk balas dendam pada orang yang telah membunuh ayahku. Tak lama Yuki datang sambil membawakan coklat untuk Oda. Dan Oda pun memperkenalkan Yuki pada Ryuken. Namun tanpa diduga ternyata Maruko datang dan menyuruh pada anak buahnya untuk mencari kunci iblisnya. Yuki meminta pada Orochi untuk mencari informasi tentang orang itu. Orochi mengatakan orang itu bernama Mitsuhide Maruko, yang merupakan pemimpin dan juga penerus kedua dari grup kriminal Maruko. Di sini Maruko meminta pada Oda untuk menyerahkan kunci iblis itu sekarang juga. Dan ternyata Oda sengaja memancing Maruko untuk datang ke tempatnya. Oda pun bertanya, jadi kamu yang telah membunuh Honda dan merebut semua asetnya? Maruko pun jawab bukan. Tapi Honda sendiri yang telah memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya. Di mana pada waktu itu mereka bermain game. Dan yang kalah akan memberikan kunci itu dan juga menyerahkan nyawanya pada sang iblis. Hal itu membuat Oda semakin bingung dan bertanya apa maksudnya. Namun Maruko langsung saja menancapkan kunci itu pada meja sambil mengatakan, keluarlah wahai iblis. Dan ya, tanpa diduga, dari kunci itu keluarlah iblis sapi sang penguasa Land of Dawn. Iblis itu mengatakan namanya adalah Gado, MC dari game Akuma ini. Dan aku berjanji akan menilai game ini dengan sangat adil. Maruko mengatakan inilah kenapa kunci itu disebut dengan kunci iblis. Namun Yuki yang tidak percaya mencoba untuk menyentuh iblis Gado, karena dia pikir kalau itu hanyalah merupakan sebuah hologram. Namun saat menyentuhnya, ternyata itu nyata. Hal itu membuat Gado marah karena telah berani menyentuhnya.
あれふさふさしてる。我に気安く触るな。Oda yang melihat Yuki pingsan berniat akan menelepon ambulan. Namun Gado mengatakan hal itu percuma saja. Karena tempat ini telah disegel dari dunia luar. Tidak ada satupun yang dapat keluar ataupun masuk tanpa izin darinya. Di sini Oda mulai sadar kalau kunci ini dapat memanggil iblis dan juga bermain game, di mana sang pemenang dapat mengambil apapun yang dia inginkan termasuk dengan nyawa orang itu sendiri. Dan itulah yang dialami oleh kakek Honda. Gado pun akan mulai gamenya dengan bertanya pada Maruko apa yang kamu inginkan. Maruko mengatakan kalau aku ingin kunci yang dimiliki oleh Teruasa Oda. Gado kesal dan mengatakan kalau kamu tak dapat bermain hanya demi kunci iblis. Karena kuncinya akan otomatis jadi pemilik sang pemenang. Harus ada keinginan lain yang dipertaruhkan. Dan ya berhubung Oda tak punya uang, Maruko pun hanya meminta uang sebanyak 10 yen saja. Gado pun menerimanya. Dan permintaan dari Oda hanya ingin semua informasi tentang kunci iblis itu dari Maruko. Namun ternyata bukan hanya itu saja. Oda juga meminta hak untuk mencabut nyawa Maruko kapan saja. Dan ternyata permintaan dari Oda diterima oleh Gado. Hal itu membuat Maruko tidak terima. Masa iya nyawanya setara dengan 10 yen? Gado bilang di mata iblis nyawa manusia tidak ada harganya. Maruko yang semakin marah meminta hak juga untuk mencabut nyawa Oda kapan saja. Tentu saja Gado pun menerimanya. Karena taruhan nyawa yang selalu Gado inginkan. Kemudian mereka pun mengucap sumpah iblis untuk memulai gamenya. Di mana Maruko akan memperjuangkan hasratnya. Sedangkan Oda akan mewujudkan hasratnya. Tim Epshimia. Diabo. Sumpah mereka pun diterima oleh Gado. Dan game kali ini bernama benar atau salah. Di mana satu orang akan memberikan pertanyaan dan yang satunya lagi harus menjawab. Apakah pertanyaan itu benar atau salah? Yang mendapatkan 3 poin pertama dialah yang akan menang. Dan Gado sendiri yang akan menilainya. Apabila gamenya belum juga selesai maka tempat ini akan tersegel untuk selamanya sampai gamenya selesai. Babak pertama pun akan dimulai dengan Teruasa Oda, di mana Oda mengeluarkan uang koin 500 yen dari dompetnya, kemudian mengambil cangkir dan juga sapu tangan. Oda menempatkan koin itu di atas sapu tangannya sambil ditutup dengan cangkir. Kemudian Oda pun menarik sapu tangannya. Oda pun bertanya pada Maruko di bawah cangkir ini ada uang koin 500 yen, benar atau salah? Silahkan jawab. Soal pun diterima oleh Gado dan Maruko harus menjawabnya. Dengan percaya dirinya Maruko mengatakan sudah jelas uang koin itu terbawa bersama sapu tangannya. Jadi di bawah cangkir itu tidak ada apa-apa. Untuk memastikannya Maruko melihat ke bawah meja. Dan ternyata benar saja koinnya ada di sana. Hal itu membuat Maruko semakin yakin. Namun tiba-tiba saja Maruko berubah pikiran dan berkata dalam hatinya, bisa saja Oda telah menjebak Aing. Karena Oda sangat pintar dan tak mungkin membuat pertanyaan segampang ini. Apa mungkin saja Oda sengaja membiarkan supaya koinnya dapat ditemukan. Maruko kemudian bertanya pada Gado, bagaimana jika Oda memindahkan koin itu ke bawah meja setelah Oda selesai dengan pertanyaannya? Gado bilang soal akan berlaku jika Oda mengatakan kata sekarang. Jadi ketika Oda menggeser sapu tangannya, koin itu terjatuh di bawah meja dan Oda mengatakan kata sekarang. Maruko semakin yakin kalau koin itu tidak ada di bawah cangkir, jadi jawabannya adalah salah. Tiba-tiba saja Oda pun langsung tersenyum. Tentu saja hal itu membuat Maruko menjadi ragu dengan jawabannya dan merasa kalau dia telah masuk ke dalam jebakan Oda. Sehingga untuk memastikannya Maruko akan membuka lacinya. Siapa tahu koin itu ada di laci dan tepat di bawah cangkir. Namun Oda langsung menghalanginya.
Hal itu membuat Maruko menjadi yakin kalau ada koin di bawah laci itu. Karena Oda dapat menggunakan koin sebanyak mungkin dan Gado tidak melarangnya. Alhasil Maruko merubah jawabannya yang tadinya salah menjadi benar. Kalau di bawah sana terdapat koin 500 yen. 答えはトゥルーじゃ。マルコ、不正解だ。は？ Dan ya, ternyata Gado mengatakan jawabannya adalah salah. Dan tentu saja di sana tidak ada koinnya. Maruko baru sadar kalau tadi hanyalah akting dari Oda saja untuk menipunya. Alhasil 1-0 untuk keunggulan Teruasa Oda. Ryuken yang melihat Oda semakin bangga karena dulu Oda sangat lemah. Di mana pada saat ayahnya telah meninggal, para anak buah ayahnya menipu Oda. Dengan meminta pada Oda untuk memindahkan semua aset perusahaannya kepada para petinggi. Dengan alasan untuk melindungi 3.000 karyawan agar tidak kena PHK. Tentu saja Oda yang masih polos tak ingin hal itu terjadi. Sejak kecil Oda sangat menderita karena ayah dan ibunya telah meninggal. Ditambah lagi peninggalan dari ayahnya telah diambil alih oleh anak buahnya sendiri. Ryuken yang merasa kasihan meminta pada Oda pergi ke India tinggal bersama dengan sahabatnya. Karena Ryuken sangat sayang pada Oda dan telah berjanji akan melindungi Oda. たくましくなって帰ってこられた。 Oda pun semakin percaya diri dengan mengatakan kalau Maruko tidak akan menang darinya. Maruko langsung tertawa dan mengatakan kalau permainan baru dimulai. Dan menunjukkan sebuah tato pada Oda kemudian mengaktifkan kekuatan kunci iblisnya. Yang menimbulkan adanya sebuah gempa bahkan suhu ruangan menjadi sangat dingin. Oda pun merasa heran dan bertanya apa yang telah kamu lakukan. Gado bilang pemain yang memulai game dengan kuncinya sendiri akan mempunyai satu kemampuan hebat atau kekuatan kunci iblis yang dapat digunakan hanya satu kali saja. Dan Maruko mengatakan kekuatan iblisnya adalah udara dingin. Namun meskipun begitu Maruko juga akan tetap merasa kedinginan. Oda pun protes ke Gado yang katanya dalam game ini akan adil. Gado pun mengatakan kalau dia hanya akan menilai game ini secara adil. Bukan berarti kemampuan para pemain akan adil dan setara. Intinya dalam game Akuma pemain dapat melakukan apapun selagi Gado tidak melarangnya. Oda pun merasa khawatir pada Ryuken dan juga Yuki. Namun Ryuken meminta pada Oda untuk fokus dalam game supaya dapat mencari informasi tentang orang yang telah membunuh ayahmu. Kemudian kali ini Maruko yang akan bertanya. Jadi dalam radius 1 km dan tempat ini jadi pusatnya. Ada lebih dari 4 toserba di sekitar sini, benar atau salah? Hal itu membuat Oda merasa aneh karena pertanyaannya terlalu mudah. Karena Oda sangat yakin ada lebih 6 toserba. Atau jangan-jangan Maruko sengaja menggertak Aing untuk masuk ke dalam jebakannya, supaya Aing menjawab salah. Namun tiba-tiba Oda pun merasa lapar karena kedinginan. Yuki yang cemas memberikan coklat untuk Oda makan. Dan Oda mengatakan kalau jawabannya adalah benar karena ada 4 lebih toserba. Namun Gado mengatakan jawabannya adalah salah sehingga poin pun menjadi imbang. Oda Teruasa, 不正解だ。される。 Sekarang giliran Oda untuk memberikan pertanyaan, di mana Oda mengambil sapu tangan dan meletakkannya di atas meja. Oda mengatakan di bawah sapu tangannya apakah ada sebuah bom, benar atau salah. Maruko kembali melihat ke bawah meja dan juga lacinya. Tentu saja Maruko pun tidak menemukan bomnya dan mengatakan jawabannya adalah salah. Bom itu bukan ada di bawah meja tapi ada di bawah tanah. Di mana bom itu sisa perang dunia yang gagal meledak yang terkubur sekitar 15 meter. Namun ternyata jawaban dari Maruko dibenarkan oleh Gado. Sehingga kini poin Maruko unggul dari Oda. Oda pun sangat kesal karena sudah jelas dalam catatan nasional di bawah gedung ini terdapat sebuah bom. Gado bilang saya menjamin bom itu sudah tidak ada lagi. Oda semakin kesal melihat Maruko hanya tertawa, padahal dia tidak tahu apapun tentang bom itu. Hal itu membuat Oda merasa ada yang aneh. Dan sekarang giliran Maruko yang bertanya. Dalam radius 1 km dengan ruangan ini sebagai pusatnya, ada sebanyak 10.000 warga yang tinggal, benar atau salah? Oda pun berpikir populasi dari Tokyo totalnya ada sekitar 13 juta jiwa. Kalau dihitung dengan kasar sudah jelas ada sekitar 20.000 orang tiap kilometer perseginya. Bahkan setengahnya saja ada sekitar 10.000 orang.
Hal itu membuat Oda kembali heran karena pertanyaannya terlalu mudah. Namun tiba-tiba ketika melihat laptop dan juga alarm kebakaran, Oda mendapat sebuah petunjuk. Dan tak lama Ryuken malah tumbang karena udara yang semakin dingin. Sehingga Oda pun membuat api untuk menghangatkan suhu ruangan. Hal itu membuat alat pemadamnya berbunyi. Namun anehnya airnya tidak keluar. Gado pun menghancurkan alat itu karena dianggap telah mengganggu jalannya permainan. Hal itu membuat Oda sangat yakin bahwa semua ini saling berkaitan. Oda pun mengatakan kalau Maruko sengaja berbohong dengan kekuatan kunci iblisnya pengendali udara dingin untuk mengacaukan pikiran Oda. Buktinya alat pemadamnya berbunyi namun airnya tidak ada, padahal terhubung langsung dengan penyimpanan air. Bukti berikutnya, meskipun laptopnya sedang dicas, namun anehnya tidak masuk dan malah baterainya semakin berkurang. Itu artinya listriknya juga padam. Hal itu membuat Gado langsung tertawa karena Oda sangat amat pintar. Oda pun bertanya pada Gado, "Apa dari awal kamu yang telah mematikan listrik dan juga airnya?" Gado pun bilang tentu saja tidak. Artinya ini semua perbuatan dari Maruko. Jadi pantas saja setiap pertanyaan yang kamu berikan tentang tempat ini sebagai titik koordinatnya. Dan bisa saja bangunan ini telah kamu pindahkan ke tempat lain menggunakan kekuatan kunci iblis itu, yang tempatnya ada di kutub utara. Dan ya, ternyata benar saja. Tempat itu telah dipindahkan ke kutub utara menggunakan kekuatan kunci iblis dari Maruko. Jadi pantas saja tak ada toko ataupun orang di luar sana karena ini bukanlah Jepang. Sementara Saito sangat terkejut melihat rumah Oda yang telah menghilang. Dan Oda mengatakan pada Maruko sekarang sudah jelas di tempat ini tidak ada orang. Itu artinya jawabannya adalah salah. Alhasil sekarang poin mereka pun imbang. Kemudian sekarang giliran Oda yang akan bertanya, di mana babak ini adalah babak terakhir yang akan menentukan nasib mereka berdua. Oda mengambil uang kertas dan juga uang koin dari dompetnya untuk dibakar. Pertanyaan dari Oda pun sangat mudah. Uang tuna yang Oda punya di ruangan ini tidak lebih dari 500 yen, benar atau salah? Maruko pun mulai berpikir keras dan hampir saja kembali terjebak. Namun Maruko baru sadar kalau uang koin 500 yen milik Oda yang ada di game pertama ada di sakunya. Maruko pun berniat akan menjawab benar. Namun lagi-lagi wajah Oda terlihat sangat tenang, sehingga membuat Maruko menjadi ragu dengan jawabannya. Dan merasa kalau Oda telah kembali menjebaknya. Maruko melihat dompet Oda untuk memastikannya. Dan baru sadar kalau uang koin tidak akan terbakar, sehingga dia pun langsung mengambilnya. Hal itu membuat Maruko sangat senang, karena sekarang punya bukti yang sangat jelas. Kalau total uang koin yang Oda punya berjumlah 1000 yen, bukan 500 yen. Jadi sudah pasti jawabannya salah. Namun tanpa diduga, Gado bilang jawaban dari Maruko salah, sehingga Oda pun mendapatkan poin dan juga berhasil memenangkan game ini. Tentu saja Maruko tidak terima karena buktinya sudah jelas. Oda bilang coba lihat lagi koinnya. Dan ternyata benar saja koinnya berbeda. Karena koin itu hadiah dari ayahnya saat Oda ulang tahun, yang merupakan GPS berbentuk uang untuk menjaga Oda. Maruko pun yang penasaran membanting koinnya. Di sini Maruko pun hanya bisa pasrah, dan Gado menobatkan Oda sebagai pemenang dalam game kali ini dan memberikan kunci milik Maruko pada Oda. Setelah Maruko memberikan informasi tentang kunci itu pada Oda, maka Maruko pun akan meninggal. Tentu hal itu membuat Maruko sangat ketakutan. Namun tanpa diduga, ternyata Oda meminta hak untuk mencabut nyawa Maruko 200 tahun lagi. Hal itu membuat Maruko sangat lega dan hatur thank you pada Oda. Gado pun hanya mengatakan kalau hutang harus tetap dibayar. Dan Gado langsung pergi karena gamenya telah berakhir. Sehingga tempat ini pun kembali normal.
Tak lama Saito datang dan bilang pada Oda kalau tadi rumahmu sempat menghilang. Namun anehnya tiba-tiba saja telah kembali lagi. Maruko pun mulai menjelaskan dari mana mendapatkan kunci itu. Jadi minggu yang lalu tiba-tiba saja kunci itu jatuh dari atas. Maruko sempat berpikir ada yang sengaja melemparnya. Namun saat dipakai ternyata kunci itu merubah hidupnya. Di mana dulu saat bermain judi selalu saja kalah. Namun sekarang selalu menang dan tidak pernah kalah. Hal itu membuatnya menjadi lupa diri dan ingin mendapatkan harta yang lebih banyak. Sampai suatu hari ada yang meneleponnya, di mana orang itu mengatakan kunci itu adalah kunci iblis yang dapat memberikan apapun yang kamu inginkan. Tak lama orang itu pun kembali menelepon Maruko dan bertanya apa kamu berhasil mengambil kuncinya. Maruko-kun, dakana? Kagi wa doko da? Mendengar suara itu, Oda pun sadar kalau suara dari orang itu yang telah menghabisi ayahnya. Dan ternyata orang itu punya puluhan kunci iblis, yang artinya dia sangat amat berbahaya. Orang itu pun mengatakan pada Oda kalau kamu jangan senang dulu, karena masih akan ada lagi yang datang untuk menantang Oda dalam game Akuma. Dan jika Oda ingin bertemu dengannya, maka kalahkan mereka semua. Oda pun sangat amat kesal dan akan balas dendam atas kematian ayahnya. Dan orang itu pun mengatakan hal yang sama dengan iblis Gado. Kalau hutang dalam game Akuma harus tetap dibayar. Sementara Maruko yang melihat cahaya matahari membuatnya menjadi aneh. Dan bilang dalam bahasa iblis kalau hutang harus dibayar. Dan entah apa yang terjadi, dia pun langsung menghilang dengan meninggalkan kunci yang direbut dari Honda. Hal itu membuat Oda berpikir apa ini yang dimaksud kalau hutang harus dibayar. Di mana yang kalah akan tetap mati. Ekasarishi. 必ず実行される。さっきまでそこにいたのに。兄貴、鍵落ちてます。 Sementara itu, di tempat lain sang pemilik kunci iblis lainnya yang merupakan seorang petinju bernama Takeru berhasil mengalahkan lawannya dengan sangat mudah berkat kunci iblis yang dia simpan dalam sarung tinjunya. Kemudian Takeru merayakan kemenangannya dengan para janda. Namun tak lama datang seorang pemuda bernama Senya yang mengatakan kalau dia tahu kemenangan dari Takeru 5 kali berturut-turut karena kunci iblisnya. Dan Takeru akan mendapatkan segalanya kalau mendapatkan kunci iblis yang lain. Ternyata Takeru baru tahu masih ada kunci iblis yang lain di luar sana. Dan ya karena dihasut oleh Senya, dia pun akan menantang Oda untuk mengambil kuncinya. Karena sekarang Oda punya 3 kunci iblis yang dia dapat dari Maruko. Sementara itu, ternyata Mionichi baru saja mendapatkan kunci iblis yang lain, yang dimana kunci itu telah memilihnya. Dan tak lama, Mionichi mendapat telepon dari seseorang, yang mengatakan selamat karena telah terpilih mendapatkan kunci iblisnya. Dan tentu saja orang itu yang telah membunuh ayah Oda bernama Hoshin. Hoshin menjelaskan kunci iblis itu berjumlah 99 kunci dan punya kemampuan rahasia. Dan ada sebuah cara untuk mendapatkan semua kuncinya. Oleh karena itu anak buah Hoshin akan menjelaskan semuanya. Dan ternyata anak buahnya sudah menghadang mobil Mionichi. Sementara Ryuken bertanya pada Oda apa yang akan kamu lakukan dengan kunci itu. Karena tak lama lagi akan datang pemegang kunci iblis yang lain untuk merebut kunci itu. Oda pun mengatakan kalau dia akan menunggu mereka dan akan merebut kuncinya untuk balas dendam. Ryuken kemudian mengatakan, pena merupakan alat yang digunakan untuk menulis dan mungkin tidak berbahaya. Tapi pena ini di tangan orang jahat dapat digunakan untuk membunuh seseorang. Jadi tergantung hasrat dan cara orang itu menggunakan pena ini termasuk dengan kunci iblisnya. Kemudian Oda meminta pada mereka untuk tidak mengatakan tentang hal ini pada siapapun. Dan mulai sekarang kalian tak boleh ikut campur lagi. Dikarenakan ini sangat berbahaya dan Oda tak dapat menjamin akan bisa melindungi kalian. Di mana Oda berniat akan mencari orang yang telah membunuh ayahnya, yaitu Hoshin. Tanpa banyak bicara, Saito pun langsung pergi. Singkat waktu besok harinya, Oda bersama dengan Yuki pergi ke sekolah SMP mereka untuk mengambil kaset video yang mereka kubur. Dan mereka berjanji akan mengambilnya setelah dewasa nanti. Namun ternyata dari kejauhan Senya sedang mengawasi mereka berdua.
Kemudian ketika mereka menyiapkan proyektornya untuk menonton, tiba-tiba saja Takeru datang dan menodong Yuki. Takeru meminta pada Oda untuk menyerahkan kunci iblisnya. Jika tidak, maka Yuki akan mati. Dengan terpaksa, Oda pun menyerahkan kuncinya. Namun tak lama, Saito datang dan langsung mendorong Takeru untuk menolong Yuki. Namun kampretnya malah Saito yang ditangkap oleh Takeru. Untuk melindungi Saito, dengan terpaksa Oda pun menancapkan kunci itu ke meja untuk memanggil iblis Gado. Seperti biasa, iblis Gado bilang, "Selamat datang di game Akuma, di mana aku akan menilai game ini dengan adil. Tempat yang dipilih oleh Oda telah disegel. Jadi tak ada jalan keluar dari sini sampai gamenya berakhir." Kemudian Gado mengambil pisau Takeru, lalu memakannya dengan lahap. Oda bertanya pada Gado tentang game yang kemarin. Kenapa Maruko tiba-tiba saja menghilang? Apa karena hutangnya harus dibayar? Gado bilang Maruko telah dilenyapkan sesuai dengan aturan yang ada dalam game. Dan sekarang mari kita fokus ke dalam game yang akan dimulai, di mana Oda akan melawan Takeru. Di sini Oda meminta agar Takeru mengatakan semua informasi tentang kunci itu. Kemudian Gado bertanya pada Takeru, "Apa yang kamu minta?" Takeru sempat bingung karena dia baru kali ini bermain game Akuma. Gado pun menjelaskan semuanya. Dalam game ini sang pemenang akan mengambil kunci iblis dari yang kalah. Bukan hanya itu saja, kamu juga boleh meminta apapun termasuk dengan nyawa. Dan edannya, Gado malah mengasuh Takeru untuk mencabut nyawa Oda bersama kedua temannya, karena mereka akan melaporkan Takeru pada polisi. Jadi daripada kamu dimasukkan ke dalam penjara oleh mereka, lebih baik cabut nyawa mereka lewat game ini, beres kan? Alhasil Takeru pun terhasut oleh Gado dan meminta taruhan nyawa mereka. Tentu saja dengan senang hati Gado menerimanya, karena hal itu yang Gado inginkan. Oda pun tak tinggal diam, di mana Oda meminta hak untuk mencabut nyawa Takeru kapan saja. Dan mereka pun lanjut bersumpah untuk memulai gamenya. Game kali ini adalah injak bayangan, di mana mereka harus saling menginjak bayangan untuk mendapatkan poin. Gado pun memundurkan waktunya dari sore hari menjadi siang hari, saat matahari sedang panas-panasnya. Jika pemain berhasil menginjak bayangan lawannya, maka akan mendapat 1 poin. Dan yang pertama dapat 2 poin dialah pemenangnya. Namun tiba-tiba waktu berhenti bersama dengan mereka yang ada di sana kecuali Oda. Gado mengatakan kalau dia sengaja menghentikan waktunya, di mana orang yang menggunakan kunci iblis untuk memulai gamenya akan diberikan kekuatan yang dapat dia gunakan 1 kali dalam game ini. Dan kekuatan setiap orangnya berbeda, di mana Oda punya kekuatan bernama sepenuhnya terbatas. Jadi apapun yang Oda sentuh akan berhenti selama 1 menit. Gado pun kembali menjalankan waktunya, dan mereka pun tidak ada yang sadar. Kemudian Gado pun mengatakan, jika salah satu dari lawan ada yang meninggal saat gamenya masih berjalan, maka tempat ini akan tersegel untuk selamanya. Jadi kalian harus sangat berhati-hati. Game pertama pun dimulai, dan Gado memindahkan mereka berdua ke lapangan. Di sini Oda pun sangat kesulitan menginjak bayangan Takeru, karena Takeru merupakan seorang atlet, jadi gerakannya lebih cepat dan juga punya stamina yang lebih unggul daripada Oda. Saito dan Yuki menemukan koran tentang Takeru yang merupakan seorang petarung MMA profesional yang dilarang bermain lagi karena telah melakukan kecurangan. Dan untuk mendapatkan uang, Takeru pun menjadi petarung jalanan. Hal itu membuat Yuki sangat khawatir karena Oda tak akan bisa menang dari Takeru. Dan ternyata benar saja di babak pertama, Takeru pun berhasil menginjak bayangan dari Oda. Alhasil 1 poin untuk Takeru.
Babak kedua pun dimulai. Kali ini mereka kembali berpindah tempat ke dalam ruangan. Tentu hal itu akan membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan bayangan. Dan Yuki mengatakan pada Oda kalau lawannya seorang atlet profesional. Mungkin mustahil bagi Oda untuk menang darinya. Namun Oda tak akan menyerah begitu saja. Dia pun membuat sebuah tipuan. Sehingga Oda pun berhasil menginjak bayangan Takeru yang membuat skornya menjadi 1-1. Babak final pun dimulai dan ruangan kembali berpindah ke dalam aula yang gelap dan sumber cahaya satu-satunya adalah lampu yang ada di atas panggung. Tentu itu akan semakin sulit dan dibutuhkan kepintaran untuk memancing lawan ke atas panggung. Namun lagi-lagi dengan kepintarannya Oda punya rencana untuk menjebak Takeru, di mana dengan kekuatannya untuk menghentikan waktu, Oda pun akan menggunakan sebuah tirai. Namun Oda hanya punya waktu 1 menit untuk melakukannya. Namun ternyata rencana itu gagal karena diam-diam Senya menahan tirainya. Dan Gado tak melarangnya karena mereka bebas untuk melakukan apapun asalkan gamenya tetap berjalan. Hal itu membuat Oda sangat panik karena Takeru sangat tangguh. Tak lama Saito dan Yuki pun datang untuk membantu Oda dengan menahan Takeru. Sehingga Oda pun dapat dengan mudah menginjak bayangan Takeru. Gado pun menobatkan Oda sebagai pemenangnya. Dan sesuai aturan Takeru pun harus menyerahkan kunci iblisnya. Bukan hanya itu saja, Gado juga akan mengambil nyawa Takeru. Tentu hal itu membuat Takeru merasa sangat cemas. Namun ketika Gado akan pergi, Oda pun mengatakan kalau sekarang dia tahu apa yang terjadi pada Maruko. Jadi pada saat itu Oda sangat berhati-hati untuk mencabut nyawa Maruko dengan meminta akan mencabut nyawanya 200 tahun lagi. Namun anehnya Maruko pun tetap menghilang. Jadi masalahnya, ketika Oda membuat permintaan yang pertama untuk mencabut nyawa Maruko kapan saja, Maruko sangat kesal dengan mengatakan silakan ambil sekarang. Dan Gado pun malah menerima kata-katanya. Jadi permintaan mereka menjadi bentrok. Dan kali ini agar tidak terulang lagi, Oda pun akan memastikan dengan menimpa kata-kata dari Takeru. Jadi Gado tak berhak untuk mengambil nyawa Takeru sekarang. Karena hal itu sangat bertentangan dengan permintaan Oda sebagai pemenang dalam game ini, yang akan mengambil nyawa Takeru kapan saja. Tentu hal itu membuat Gado sangat kesal, karena siasat buruknya telah Oda ketahui. Takeru pun sangat amat hatur thank you pada Oda karena tidak mengambil nyawanya. Oda mengatakan kalau dia tidak mungkin untuk mengambil nyawa seseorang hanya demi kunci ini. Dan Oda meminta maaf pada Saito serta Yuki karena telah melibatkan mereka dalam game ini. Saito bilang kalau kamu adalah teman aing dan akan selalu ada untuk membantu Oda. Takeru pun menyerahkan kunci itu dan mengatakan kalau kunci itu tiba-tiba saja jatuh dari atas. Dan yang telah mengatakan tentang Oda adalah Senya. Kemudian Takeru pun langsung pergi. Dan mereka memutar kaset tentang kenangan mereka saat masih SMP. Namun tak lama Senya datang dan memanggil Oda dengan sebutan Terurin sambil menunjukkan kelima kunci iblisnya. Mereka pun sangat terkejut. Dan Oda bertanya apa kamu anak buah dari orang yang telah membunuh ayah aing. Senya bilang tentu saja bukan, tapi dia tahu orang itu bernama Hoshin. Dan Hoshin punya sebuah organisasi yang sangat berbahaya. Oda yang kesal meminta pada Senya untuk menjelaskan semuanya. Dengan santainya, Senya pun bilang dia akan mengatakan semuanya kalau Oda dapat mengalahkannya dalam game Akuma. Dan karena tak punya pilihan lain, Oda pun akan menantang Senya dalam game Akuma. Sementara itu, anak buah Hoshin mengatakan pada Mionichi kalau Oda juga punya kunci iblis. Namun kamu tak akan bisa melawannya karena Oda sangat pintar dan kamu akan kalah. Jadi lebih baik kamu melawan seorang penyanyi wanita yang lagi naik daun bernama Yukari, yang sangat cantik dan juga montok aduhai sekali. Dimana semenjak punya kunci itu, Yukari semakin terkenal.
Dan di sini Yukari sangat terkejut melihat Mionichi menunjukkan kunci iblisnya, sehingga Yukari yang takut langsung pergi. Namun ternyata di sana juga sudah ada Senya yang juga berniat untuk merebut kuncinya. Tak lama Mionichi datang sehingga Senya pun merubah targetnya. Yang tadinya Yukari sekarang menjadi Mionichi. Pagi harinya Yuki mengirimkan sebuah video pada Oda, di mana Mionichi sudah menjadi gila dan membuang uangnya dari atas gedung. Mionichi mengatakan kalau sekarang semua asetnya telah dipindahkan kepada Senya. Itu artinya Senya telah berhasil merebut kunci iblis Mionichi, termasuk dengan semua asetnya. Kemudian Oda pun langsung menelepon Senya untuk bertanya apa yang telah kamu lakukan pada Mionichi. Dengan santainya, Senya bilang kalau dia akan mengatakan semuanya asalkan Oda bermain game Akuma dengannya. Dan Senya akan menunggu Oda di bekas kantor milik ayah Oda. Tanpa pikir panjang, Oda pun langsung pergi dan bertemu dengan Saito, di mana Saito sudah tahu tentang video Mionichi. Oleh karena itu, Saito pun akan ikut dengan Oda untuk bertemu dengan Senya. Tak lama mereka pun sampai dan disambut dengan goyangan dari Yukari yang sangat mantap sekali. Yukari mengatakan awalnya Mionichi mengincar kunci iblisnya, namun Senya datang untuk menolongnya. Namun meskipun begitu, Yukari terpaksa ikut dengan Senya agar kuncinya tidak diambil oleh Senya. Oda pun meminta pada Senya untuk mengembalikan semua aset milik Mionichi dalam game Akuma. Tentu saja Senya senang dan langsung menancapkan kuncinya untuk memanggil iblis Gado. Tanpa banyak bicara, Gado meminta pada Senya untuk mengatakan apa permintaan yang kamu inginkan dalam game kali ini. Senya bilang kalau dia hanya ingin semua informasi tentang kunci iblis dari Teruasa Oda. Gado pun menerima permintaannya. Lanjut ke Oda. Oda mengatakan kalau dia juga hanya ingin semua informasi tentang kunci iblis dan juga Hoshin. Permintaan pun diterima oleh Gado. Namun Senya meminta permintaan lain, di mana jika dia menang maka Oda harus melakukan 3 hal untuknya. Gado pun sangat senang dan mengatakan, nah ini baru mengedankan sekali. Lanjut mereka pun mengucap sumpah dalam bahasa iblis. Game kali ini bernama 5-1, di mana dalam game ini akan menggunakan 15 kartu, yaitu 3 kartu wajik, 3 kartu skop, 3 kartu hati, 3 kartu keriting, dan 3 kartu iblis. Jadi totalnya ada 15 kartu. Salah satu dari kartu akan menghitam, dan pemain harus menebak kartu yang hitam itu. Di awal game, para pemain akan dibagi 3 kartu untuk memudahkan para pemain menebak kartu hitam itu. Apakah kartu wajik, kartu skop, kartu hati, kartu keriting, atau kartu iblis? Dan yang berhasil menebak kartu hitam itu akan mendapat 1 poin. Yang pertama dapat 3 poin akan menjadi pemenang. Oda pun berkata dalam hatinya, ada 5 jenis kartu, jadi peluang menebak 25%. Namun seiring game berjalan, peluang untuk menebak kartunya akan semakin besar. Gado pun bilang para pemain boleh menunjukkan kartunya sebanyak mungkin. Namun tentu saja hal itu akan membuat lawan dapat menebak kartu hitam itu lebih mudah. Dan pemain yang menunjukkan kartunya akan diganti dengan kartu yang baru, sesuai dengan jumlah kartu yang sama. Misalnya jika membuka 3 kartu maka akan diganti dengan 3 kartu. Intinya mereka harus menebak kartu hitam itu dengan jumlah kartu yang telah terbuka. Game pertama pun dimulai. Gado membagikan 3 kartu pada mereka dan memisahkan kartu hitam untuk mereka tebak. Di sini Oda punya 2 kartu wajik dan 1 kartu hati. Oda pun berkata dalam hatinya kalau sekarang dirinya dapat menggunakan kekuatan untuk menghentikan waktu. Namun tentu Senya juga dapat menggunakan kekuatannya. Tapi masalahnya Oda belum tahu kekuatan apa yang Senya punya dan kapan akan menggunakan kekuatannya. Gado bertanya pada Senya berapa kartu yang akan kamu buka. Senya bilang kalau dia tak akan membukanya karena sudah tahu jawabannya, di mana kartu hitam itu adalah kartu keriting.
クラブだ。正解だ。あらら、残念。 Dan ternyata jawaban Senya salah. Oda berkata dalam hatinya kartu keriting sudah tersingkir. Jadi hanya tinggal hati, skop wajik dan juga kartu iblis. Peluang untuk menebak pun meningkat jadi 25%. Tapi kenapa Senya tidak ingin menunjukkan kartunya? Apa mungkin sengaja untuk menjebaknya? Atau mungkin juga dia punya 3 kartu yang sama? Untuk memastikannya, Oda pun menunjukkan semua kartunya dan mendapat kartu yang baru yaitu keriting, wajik, dan juga skop. Hal itu membuat Oda semakin yakin kalau Senya punya 3 kartu yang sama, yaitu kartu iblis. Jadi nggak mungkin kartu hitam itu kartu iblis. Sekarang 3 kartu wajik ada pada Oda termasuk yang telah dibuka. Jadi nggak mungkin kartu hitam itu kartu wajik. Sehingga jawaban yang benar mungkin hati atau skop. Artinya peluang Oda meningkat menjadi 50%. Gado pun meminta pada Oda untuk menebaknya. Dengan percaya diri Oda pun bilang kartu hitam itu adalah kartu skop. Oda Teruasa, kotae o iie. Kotae wa Seikai da. Namun ternyata jawaban Oda salah. Hal itu membuat Saito merasa kesal. Dan Oda berkata dalam hatinya kalau Senya akan mengatakan kartu hati. Gado pun menyuruh pada Senya untuk menebak. Awalnya Senya mengatakan kartu hati, namun Senya merubahnya dan menebak kartu iblis. ハートじゃなくて悪魔でしょ。 Dan ya, jawaban dari Senya ternyata benar. Tentu Oda sangat terkejut karena dia mengira semua kartu iblis ada pada Senya. Alhasil 1 poin untuk Senya. Dan babak kedua pun dimulai. Oda meminjam buku dan pulpen milik Saito. Dikarenakan game ini tentang peluang, jadi Oda harus membuat perhitungan yang matang sebelum menebak kartunya. Di mana Oda akan menggunakan kekuatan iblisnya menghentikan waktu selama 1 menit untuk menempelkan kartunya. Kemudian Oda membuka semua kartunya untuk mendapatkan kartu yang baru. Dengan begitu meskipun kartu Oda telah dibuka, namun Senya tak akan tahu tentang kartunya karena Oda telah menggunakan kekuatan iblisnya. Oda pun mendapatkan 3 kartu yang baru dan menuliskan sesuatu di buku untuk dibaca oleh Saito. Kemudian Oda menebak kartu hitam itu adalah kartu skop. Namun ternyata jawaban Oda salah, tapi Oda tetap santai. Dan Gado meminta pada Senya untuk menebak kartunya. Namun Senya membuka semua kartunya. Dan Oda melihat kalau kartunya hati, wajik, dan iblis. Senya pun mendapat 3 kartu baru, 2 skop dan 1 hati. Senya mengatakan kalau Oda telah membuat kesalahan karena kartu yang Oda tempelkan pasti semuanya kartu keriting. Dan sialnya Saito yang panik malah mengatakan, kenapa kamu bisa tahu dengan kartunya? Dan menebak kartu hitam itu adalah kartu iblis. 正解なスペードが除外。答えは悪魔だ。正解だ。は？ Namun ternyata jawaban Senya salah. Dan setelah 1 menit Oda pun membuka kartu yang tadi. Dan ternyata ketiganya bukanlah kartu keriting, tapi kartu skop, keriting, dan juga iblis. Hal itu membuat Senya kembali terkejut. Dan bertanya pada Saito kenapa kamu mengatakan seolah kartunya adalah keriting. Saito mengatakan itu semua perintah dari Oda. Di mana Oda meminta pada Saito untuk berpura-pura jika Senya mengatakan kartunya sama. Yukari yang melihat Oda sangat kagum karena telah merencanakan semuanya dengan matang. Oda pun mengatakan karena Senya telah menebak kartu iblis. Sekarang Aing tahu kalau kamu punya 2 kartu hati. Jadi jawaban Aing adalah kartu wajik. 答えはダイヤ。正解だ。小田照朝に1点が与えられる。 Dan tentu saja jawaban Oda benar. Yukari pun semakin kelepek-kelepek pada Oda dan mulai jatuh cinta pada Oda. Senya mengatakan kalau Aing semakin bersemangat karena Oda pemain yang hebat. Sementara Yuki dan Ryuken tak bisa masuk ke dalam karena tempat itu telah disegel oleh Gado. Yukari. Babak ketiga pun dimulai. Senya menyuruh Yukari untuk mengambilkan tasnya, di mana Senya menandai semua kartunya. Kemudian membuka kartunya yaitu keriting, wajik, dan hati. Senya pun mendapat kartu baru dan langsung menandai kartunya. Dengan cara itu Senya akan tahu kartu apa yang Oda punya. Gado meminta pada Senya untuk menebak kartunya. Senya mengatakan kartunya adalah kartu hati. Namun jawaban Senya ternyata salah.
Oda pun membuka semua kartunya, 2 scope dan 1 wajik, dan mendapat 3 kartu baru. Oda pun bilang pada Senya, jadi kamu juga melakukan hal yang sama pada kartunya. Dan ternyata Oda sudah lebih dulu menandai kartunya dengan sebuah titik yang berbeda. Tentu Senya sangat terkejut. Oda pun bilang pada babak kedua Aing telah menandai kartunya. Dan Oda mengatakan kartu hitam itu adalah kartu keriting. Alhasil Oda pun unggul 1 poin dari Senya. Senya mengakui kalau Oda lawan terhebat yang pernah dia lawan. Itulah sebabnya Senya semakin bersemangat untuk mengalahkan Oda. Babak keempat pun dimulai, di mana Oda semakin barbar dengan mencoret kartunya kemudian membukanya. Yukari dan Senya pun sangat terkejut saat melihat kartunya. Senya bilang lagi-lagi kamu selangkah lebih maju dari Aing. Oda pun mendapat kartu baru yang telah ditandai oleh Senya. Dan Gado menyuruh pada Oda untuk menebaknya. Oda pun mengatakan kartu hati. Namun ternyata jawaban Oda salah. Gado bertanya pada Senya berapa kartu yang ingin kamu buka. Senya pun membuka semua kartunya. Dan ternyata kartu itu juga telah dicoret oleh Senya. Namun Oda tetap tenang. Karena Oda sangat yakin kartu itu 1 scope dan 2 wajik. Senya pun mendapat kartu yang baru. Namun mereka berdua sudah saling tahu kartu apa yang mereka punya. Tentu saja dengan melihat tandanya. Sehingga Senya menebak kartunya kartu scope. Dalam hati Oda bilang jawaban Senya akan salah. Dan Saito juga sangat yakin kartunya kartu iblis. Awalnya Senya mengatakan kartu itu kartu scope. Namun kampretnya Senya pun tak jadi menjawab kartu scope. Tentu hal itu membuat Gado marah pada Senya. Senya mengatakan kalau dia mendapat tanda kedua di kartunya. いいもんが見えたからさ、黒いペンでマーキングしたんだよ。見破られた。Di mana Oda membuat tanda hitam yang lain pada bagian tengah kartunya. Dan Senya pun akan tahu kartunya apa saat menggunakan lampu ultraviolet. Hal itu membuat Saito mulai panik. Dan Senya mengatakan kartu itu adalah kartu iblis. 悪魔だよ。 Jawaban Senya pun benar dan poin menjadi 2 sama. Dan sekarang waktunya babak final. Babak yang akan menentukan nasib mereka. Dalam hati Oda berkata dari tanda yang telah Aing buat. 1 kartu adalah hati. Namun 2 kartu lagi Oda tidak tahu. Karena tanda yang Oda buat telah Senya tutupi. Senya membuka 2 kartu yang semuanya sudah hitam. Senya pun yang mendapat kartu baru langsung tersenyum. Namun Oda tahu kartu baru yang Senya punya adalah kartu hati. Karena di kartu itu tak ada tanda dari Oda ataupun Senya. Senya pun mengatakan akan menggunakan kekuatan iblisnya yang dapat menerawang apapun. Dan Senya dapat melihat kartu Oda 2 wajik dan 1 keriting. Sehingga Senya pun menebak kartu itu adalah kartu scope. Namun ternyata jawaban Senya salah. Oda pun membuka semua kartunya yang telah dicoret dan mendapat kartu baru, yaitu 2 iblis dan 1 keriting yang telah dicoret. Namun dari tandanya kartu itu kartu wajik. Dan total semua kartu yang Oda tahu ada 9 kartu. Jadi kemungkinan besar kartu hitam itu adalah kartu iblis atau kartu keriting. Oda pun tak yakin dengan kekuatan Senya dan mungkin sengaja untuk menjebaknya. Karena jika Senya punya kekuatan untuk menerawang, maka sebelumnya jawaban Senya akan benar. Apa mungkin saja Senya sengaja melakukannya agar Oda kehilangan fokusnya. Atau mungkin juga 2 kartu yang Senya buka ada tanda lain. Kemudian Oda akan melihat tas milik Senya dan menyuruh pada Saito untuk mengambilnya. Di sini Oda pun menemukan senter ultraviolet dan berkata kalau Aing sudah menang. Kemudian menggunakan senter itu ke arah kartunya dan menemukan di kartu itu ada tulisan iblis dan keriting. Gado pun menyuruh pada Oda untuk menebak apa kartunya. Dengan penuh percaya diri Oda mengatakan kartu hitam itu kartu keriting. Dan ya, tanpa diduga ternyata jawaban Oda salah. Tentu Oda pun merasa tidak percaya, sedangkan Senya tertawa puas dan bilang kalau Oda akan tahu triknya, sehingga Senya hanya menggunakan sebuah trik murahan, di mana 2 kartu yang Oda center ternyata 2 keriting.
Oda pun hanya terdiam dan merasa kalau dia sudah kalah karena Senya menebak kartu iblis. Akuma. Dan tentu saja jawaban Senya benar. Gado pun mengatakan kalau Senya pemenang dalam game kali ini. Sehingga Oda pun merasa sangat kesal karena telah gagal merebut perusahaan milik ayahnya. Senya bilang kalau kamu lawan terhebat yang pernah Aing hadapi. Gado pun merasa terhibur dengan game kali ini dan ada hutang yang harus dibayar. Tak lama Yuki dan Ryuken datang. Senya bilang kalau hutang harus dibayar dan Oda pun menyerahkan semua kuncinya. Dengan berat hati Saito bilang kalau Oda sudah kalah. Dan Oda pun menjelaskan semua informasi tentang kunci iblis. Bukan hanya itu saja, Senya juga punya 3 permintaan. Apapun yang Senya katakan maka Oda harus patuh padanya. Saito sangat panik karena takutnya Senya akan mengambil nyawa Oda. Namun ternyata permintaan pertama dari Senya ingin Oda jadi sahabatnya. Dan permintaan yang kedua Senya menyuruh pada Oda untuk berputar saja. Dan untuk permintaan yang ketiga akan Senya gunakan nanti. Sekarang Senya pun sudah mengumpulkan 10 kunci iblis dan akan mengambil kunci iblis milik Yukari. Namun ternyata diam-diam Yukari telah pergi, di mana Yukari malah asik live streaming. Yukari mengatakan kalau dia sudah paham untuk menggunakan kunci ini dan hanya perlu mencari orang bodoh pemegang kunci iblis untuk merebut kuncinya. Sementara Yuki memohon pada Senya untuk mengembalikan kunci itu pada Oda. Karena hanya dengan kunci itu, Oda dapat mencari orang yang telah membunuh ayahnya. Dikarenakan Senya juga bernasib sama dengan Oda, di mana kedua orang tuanya telah dihabisi oleh perampok. Senya mengatakan kalau Oda takkan bisa untuk mengalahkan Hoshin karena dia sangat kuat dan berniat akan menguasai dunia dengan mengumpulkan 99 kunci iblis. Oda pun mengatakan bagaimana kalau kita bekerja sama untuk mengalahkan Hoshin. Karena tujuan dari Oda hanya untuk balas dendam pada Hoshin dengan menghancurkan impiannya untuk menguasai dunia ini. Dan ternyata Senya pun setuju dan mengembalikan kunci iblis milik Oda. Di mana mulai sekarang mereka berdua akan bekerja sama untuk mengalahkan Hoshin. Senya pun menuliskan sebuah organisasi milik Hoshin bernama Gangnir. Sementara itu, anak buah Hoshin mengatakan kalau pasukan kita telah melewati perbatasan Amerika Selatan. Dan ini semua berkat kunci iblisnya. Di mana Hoshin sedang merencanakan sesuatu yang sangat amat mengedankan sekali. Namun Hoshin membutuhkan 99 kunci iblis agar semua rencananya berjalan dengan lancar. Oda bertanya pada Senya Gangnir itu sebenarnya organisasi apa. Senya mengatakan hal aneh banyak terjadi belakangan ini, seperti para politikus, pejabat tinggi, polisi, ahli bela diri, dan para menteri yang korupsi telah dihabisi oleh Gangnir. Dan mungkin saja Gangnir juga yang telah menciptakan game Akuma, yang ingin para pemegang kunci saling bertarung hanya demi kesenangan saja. Besok harinya Yuki meminta pada Orochi untuk mencari tahu tentang Gangnir. Tapi Orochi tak dapat menemukan informasi tentang Gangnir, dikarenakan sangat amat rahasia. Tak lama Oda datang dan mengatakan kalau dia telah mendapat informasi terbaru tentang kunci iblis dan semuanya ada di flashdisk ini. Tak lama Senya datang, namun Saito yang tidak suka pada Senya langsung pergi. Di sini Yuki mendapat informasi terbaru tentang kunci iblis dengan melihat angka-angka yang ada pada kunci itu, di mana setiap kunci punya angka yang berbeda. Dan Yuki pun dapat mengetahui lokasi kunci itu dengan melacak angkanya. Oda pun mulai paham kenapa Hoshin dapat melacak semua kunci iblis yang ada di luar sana. Dan mereka pun melihat pemegang kunci iblis yang lain ada di dekat mereka. Sehingga Oda pun langsung pergi untuk menyusulnya. Namun ternyata pemegang kunci iblis itu datang ke tempat mereka, yaitu anak buah dari Hoshin bernama Nagakute, anggota dari Gangnir.
あなたが織田輝朝ですか。軍具にいるの長久手と申します。 Tentu saja tujuan Nagakute datang ke sini untuk menantang Oda bermain game Akuma. Oda mengatakan kalau Aing sudah menunggu momen ini untuk balas dendam pada Hoshin. Dan Oda pun menerima tantangan dari Nagakute. Namun ternyata yang keluar kali ini bukanlah iblis Gado, tapi iblis burung hantu bernama Korja. Dan Oda yang melihatnya sangat terkejut, karena Korja lebih santai dan lemah lembut, tidak seperti iblis Gado yang sangat kasar. Namun di sini Nagakute sangat sombong dengan menantang mereka bertiga untuk melawannya. Korja meminta pada Nagakute untuk mengatakan apa yang kamu inginkan dari Oda. Nagakute meminta agar Oda bersumpah tak lagi mengganggu organisasi Gangnir dan harus patuh pada Hoshin. Sementara Oda meminta agar Nagakute mengatakan semua informasi tentang Gangnir dan juga kunci iblis. Korja pun menerima permintaan mereka berdua. Dan sekarang meminta pada mereka untuk bersumpah atas nama iblis. Di mana game kali ini bernama Kontes 100. Senya yang penasaran dengan pion itu malah mengambilnya. Yuki pun meminta pada Senya untuk mengembalikannya, namun Senya menolaknya, yang membuat pion itu jatuh dan hancur. Namun Korja yang sabar tidak marah sama sekali dan mengatakan kalau pionnya tak akan bisa digunakan lagi. Sehingga Korja pun menggantinya dengan yang baru. Senya mengatakan pada Yuki untung saja Korja sangat sabar. Korja bilang jangan samakan saya dengan iblis Gado yang suka murang-maring. Korja pun mulai menjelaskan gamenya, di mana para pemain akan merebutkan 100 koin emas dan setiap babak jumlah koin yang didapat akan berbeda. Kemudian para pemain akan memilih pion itu untuk diadu domba, di mana pion itu ada yang terkuat sampai terlemah sesuai dengan urutan. Ada raja, jenderal, kesatria, tentara, dan yang terlemah ada rakyat jelata. Namun jangan salah, raja juga dapat dikalahkan oleh rakyat jelata, dan pion itu hanya dapat digunakan satu kali saja. Para pemain harus memilih pion dan menaruhnya di atas arena untuk diadu domba. Pemain pun tidak akan tahu lawannya akan menggunakan pion yang mana. Jadi para pemain harus pintar untuk memilih pionnya. Dan ada sebuah senjata yang terakhir, di mana pemain dapat menggunakan batu kristal untuk menaikkan level dari pion itu. Misalnya jika kalian menggunakan batu kristal pada kesatria, maka levelnya akan setara dengan jenderal. Namun batu itu hanya dapat digunakan satu kali saja. Dan jika imbang maka koin emas akan terbuang. Dan jika dalam 5 babak koin emas kalian sama, maka pemenangnya akan ditentukan dengan yang masih punya batu kristal. Dan jika kedua batunya telah terpakai, maka gamenya akan diulang dari awal. Oda bertanya bagaimana jika batu kristalnya digunakan pada raja. Korja pun bilang akan menjadi raja level 2. Dan untuk mengalahkannya maka harus menggunakan batu kristal juga. Babak pertama pun dimulai, di mana koin emas yang akan mereka perebutkan hanya berjumlah 7 koin saja. Jadi pilih pion kalian dan simpan di depan arena. Oda berpikir, jika menggunakan pion lebih kuat dengan jumlah koin yang sedikit maka akan rugi. Jadi Oda akan menggunakan pion yang lemah. Korja menyuruh pada mereka untuk menyimpan pionnya sekarang juga. Dan ternyata kedua pemain menggunakan pion prajurit. Kemudian Korja menawarkan pada mereka untuk menggunakan batu kristalnya dengan memasukkannya ke dalam lubang arena. Namun ternyata kedua pionnya hancur. Itu artinya mereka tidak menggunakan batu kristalnya, sehingga babak pertama pun tak ada yang menang. Sekarang jumlah koin emas yang ada tinggal 93 koin lagi. Babak kedua pun dimulai, dan jumlah koin emasnya sebesar 42 koin. Oda pun berpikir di babak ini harus menang, karena jumlah koin emasnya sangat besar. Dan jika menang maka peluang untuk mengalahkan Nagakute akan lebih mudah. Korja pun menyuruh pada mereka untuk menaruh pionnya. Oda berniat akan menggunakan pion sang raja. Namun jika lawan menggunakan pion yang sama, lebih baik Aing menggunakan pion rakyat saja. Dan jika lawan juga menggunakan pion rakyat,
maka aing harus menggunakan pion jenderal, asalkan jangan pion kesatria. Pokoknya aing punya 3 pilihan, namun peluang menangnya 1:3. Intinya Oda tak boleh menggunakan pion raja ataupun pion rakyat. Dan yang lebih aman, Oda boleh menggunakan pion jenderal. Meskipun hasilnya mungkin akan imbang, tapi Oda harus menang di babak yang ketiga. Nagakute menawarkan untuk bermain imbang kembali dengan menggunakan batu kristalnya dan memasang pion kesatria. Kemudian menentukan pemenangnya di babak yang ketiga. Namun Oda tak akan tertipu dan mengatakan mungkin saja kamu sengaja mengatakan hal itu untuk menipu aing. Nagakute pun bilang gini aja lur, jika kamu setuju maka aing akan tunjukkan pionnya sebelum disimpan dalam arena. Dan Oda juga harus menunjukkan pionnya. Gimana, adil kan? Oda pun menjadi bingung karena dia tak tahu kekuatan kunci iblis dari Nagakute. Jadi Oda harus tetap waspada. Melihat hal itu, Senya malah kesal karena mereka hanya ngebacot saja. Yuki pun menggampar Senya dan menyuruh untuk diam karena Oda sedang berpikir untuk menang dalam game ini. Namun Senya malah senang dan memegang tangan Yuki. Tentu saja Yuki pun semakin kesal. Oda berpikir 42 koin emas itu sangat banyak dan bagaimanapun caranya harus menang. Tujuan Nagakute memancing Oda untuk menggunakan pion kesatria, kemudian mengalahkan Oda dengan menggunakan pion raja atau jenderal. Namun kecil kemungkinan Nagakute akan menggunakan pion raja dan pasti akan menggunakan pion jenderal. Oda pun setuju dengan usulan Nagakute untuk bermain imbang dan mereka menunjukkan pionnya kemudian meletakkannya dalam arena. Korja pun memastikan kedua pion itu adalah kesatria. Namun Oda berpikir mungkin saja Nagakute telah menggunakan kekuatan kunci iblisnya. Korja menawarkan jika ingin menggunakan batu kristal silakan masukkan ke dalam lubang. Oda pun semakin bingung dan meletakkan tangannya di atas lubang arena. Dan terdengar suara batu kristalnya. Namun anehnya saat pion itu saling adu domba, kedua pionnya malah hancur. Padahal seharusnya Oda yang menang, karena Oda telah menggunakan batu kristalnya. Alhasil babak kedua pun kembali imbang. Yuki mengatakan apa mungkin Nagakute juga menggunakan batu kristalnya. Namun ternyata Nagakute tidak menggunakannya. Senya pun sadar bahwa Nagakute telah menggunakan kekuatan kunci iblisnya. Nagakute pun bilang memang benar. Aku telah menggunakan kekuatan kunci iblisnya yang bernama kambing hitam. Di mana Nagakute dapat merubah benda sesuka hatinya. Yang ternyata pion kesatria itu adalah pion jenderal. Nagakute merasa senang karena Oda telah terpancing dalam jebakannya. Dan sekarang Nagakute akan unggul karena Oda tak punya lagi batu kristalnya. Yuki sangat yakin kalau Oda akan menang karena masih punya pion yang kuat. Namun Oda hanya terdiam karena peluang untuk menang sangat kecil bahkan mustahil. Korja pun memulai game yang ketiga dengan sisa 51 koin emas lagi. Dan yang akan mereka rebutkan di babak ketiga ini 30 koin emas. Di akhir babak akan tersisa 21 koin emas. Artinya siapapun yang mendapatkan 30 koin di babak ini, maka dialah yang akan menjadi pemenang dalam game kali ini. Nagakute pun sangat amat yakin kalau dia akan menang dan akan menjadikan Oda sebagai budaknya. Oda pun hanya diam karena tak ada lagi yang dapat dia lakukan. Korja pun menyuruh pada mereka untuk menaruh pionnya. Nagakute berniat akan menggunakan pion raja dan juga batu kristalnya yang akan membuat pion rajanya semakin kuat dan dapat dipastikan tak ada pion milik Oda yang dapat mengalahkannya, yang artinya Nagakute akan menang. Dan benar saja Nagakute semakin yakin karena Oda malah memasang pion rakyat jelata. Korja pun kembali menawarkan untuk memasang batu kristalnya. Tentu saja tanpa banyak bicara, Nagakute langsung menaruh batu kristalnya. Checkmate da. Dan tanpa diduga, ternyata batu kristal milik Oda masih ada. Dan Oda pun langsung menggunakannya. Alhasil Oda pun dapat mengalahkan Nagakute. Karena Raja level 2 akan kalah dengan rakyat jelata level 2. Level 2 のキングとレベル2のコモン。バカな。
Korja pun menobatkan Oda sebagai pemenangnya. Namun tentu saja Nagakute tidak terima dan sangat kesal. Karena sudah jelas Oda telah menggunakan batu kristalnya pada babak kedua. Dengan santainya Oda pun bilang, kalau batu yang Aing masukkan adalah pelembab bibir milik Senya. Agar kamu berpikir kalau Aing telah menggunakan batu kristalnya. Dan ternyata Korja pun tidak melarangnya. Nagakute kembali protes. Lantas kenapa di babak kedua pionnya sama-sama hancur? Padahal seharusnya pion jenderal milik Nagakute yang menang melawan pion kesatria milik Oda tanpa menggunakan batu kristalnya. Oda bilang kalau dia juga menggunakan hal yang sama dengan Nagakute, namun dengan cara manual. Karena ternyata pion kesatria milik Oda adalah pion jenderal sama dengan Nagakute. Namun dengan pintarnya Oda telah menukar mahkotanya dengan menggunakan mahkota kesatria. Tentu hal itu membuat Nagakute semakin marah. Dan ternyata sebelumnya Oda menyuruh pada Yuki untuk memberikan pion jenderal dan kesatria pada Senya, karena Senya pun akan paham apa maksudnya. Dan setelah menukar mahkotanya, Senya dan Yuki pun berpura-pura bertengkar agar Senya dapat memberikan pion itu lagi pada Yuki. Dan ternyata cara itu pun berhasil untuk menipu Nagakute. Nagakute yang tahu akan hal itu hanya pasrah dan tak menyangka akan kalah melawan Oda. Korja pun mengatakan kalau gamenya sangat amat menghibur. Dan karena Oda telah menang, Korja pun pamit untuk pergi. Oda pun mengambil kunci milik Nagakute dan meminta untuk menjelaskan semua informasi tentang Gangnir dan Hoshin. Namun tiba-tiba saja Nagakute terdiam dan malah bicara menggunakan bahasa iblis. Kalau hutang harus dibayar dan malah hilang ingatan. Senya bilang mungkin saja Nagakute telah membuat sumpah dengan Hoshin, di mana jika Nagakute kalah dalam game Akuma melawan Oda, maka Nagakute akan hilang ingatan, agar dia tidak mengatakan apapun pada Oda tentang Gangnir dan juga Hoshin. Besok harinya, Senya mengatakan kalau Yukari semakin terkenal berkat kunci iblisnya. Namun tak lama, Oda mendapat sebuah pesan, dan saat membukanya ternyata itu sebuah undangan turnamen game Akuma dari Gangnir untuk Oda, di mana semua pemegang kunci iblis akan bertanding di tempat yang telah disiapkan oleh Gangnir. Senya mengatakan mungkin ini sebuah jebakan dari Gangnir untuk Oda. Namun tentu saja Oda pun tidak takut sama sekali, dan akan ikut dalam turnamen itu untuk balas dendam pada Hoshin. Sementara itu ketika Saito akan pulang, tanpa sengaja dia pun malah menyenggol para preman. Tentu hal itu membuat mereka sangat marah dan langsung menghajar Saito. Namun tak lama tiba-tiba saja ada sebuah kunci iblis yang jatuh tepat di hadapan Saito. Di lain sisi, Oda telah sampai di tempat penjemputan untuk pergi ke tempat turnamen game Akuma. Dan di sini Oda disuruh untuk minum arak Bali sampai tidak sadarkan diri. Pagi harinya Oda pun tersadar dalam sebuah kantong mayat dan sudah ada di sebuah hutan seorang diri. Dan dengan begitu episode pun bersambung lur. Ending yang sangat mengikeuhkan.